Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu kembali lagi dalam mata pelajaran kimia. Minggu yang lalu saya telah menjelaskan mengenai alkana, ya, dimana alkana merupakan hidrokarbon ikatan tunggal atau disebut juga hidrokarbon jenuh, yang dimana alkana itu sendiri mempunyai rumus CnH2n+2. Kemarin juga pada minggu kemarin saya telah menjelaskan mengenai tata nama alkana, di mana nama alkana itu diambil berdasarkan jumlah karbon yang menyusunnya dan diakhiri ana. Kemarin kita sudah dari mulai jumlah karbon atom C1 ada metana, C2 etana, C3 propana, C4 butana, dan seterusnya sampai dengan kita kemarin sampai ke jumlah C30 trikontana, ya. Itu untuk akhiran nama alkana selalu diakhiri dengan ana. Kemudian jika strukturnya sudah diketahui dan merupakan rantai karbon tak bercabang, di depan namanya tersebut diberi huruf N dari kata normal. Misalnya ada rantai N-butana, kemudian N-pentana. Kemudian jika rantai karbonnya bercabang, ditentukan dahulu rantai utamanya. Rantai utama di sini adalah rantai yang paling panjang, kemudian dimulai dari penomorannya itu yang dekat dengan cabang. Kemudian untuk penetapan gugus alkil, kemarin kita sudah bahas untuk gugus alkil itu mempunyai rumus CnH2n+1. Kemudian rumus gugus alkil itu ada metil, etil, propil, butil, pentil, dan heksil. Kemudian gugus alkil mempunyai rantai bercabang atau tidak terikat pada atom karbon primer diberi nama tertentu. Misalnya ada isopropil, kemudian ada neobutil, ya, atau tersier butil, itu nama tertentunya. Kemudian dalam penulisan atau penamaan alkana itu nomor cabang, kemudian diikuti dengan nama cabang, baru yang terakhir adalah nama rantai utama. Kemudian jika terdapat lebih dari satu cabang yang sama, nama cabang disebut sekali, tetapi diawali dengan angka latin yang menunjukkan jumlahnya. Contohnya 2,2 dimetil, 3,3 dimetil, atau misalnya 2,2,3 trimetil. Seperti itu, ya. Itu untuk penamaan dari alkana, ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai alkena. Alkena ini merupakan hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2 antar atom karbonnya. Anggota alkena paling sederhana adalah etena atau etilena. Oleh karena setiap karbon mempunyai 4 tangan ikatan, yang dua tangan ikatan digunakan untuk membentuk ikatan rangkap. Setiap atom karbon masih mempunyai 2 tangan yang digunakan untuk mengikat atom karbon. Nah, contohnya di sini ini adalah contoh dari ini jumlah C-nya adalah C2, ya. C2, kemudian H-nya H4, ya. Ini ikatan rangkapnya. Jadi kan karena C itu memiliki 4 tangan, yang 2-nya digunakan untuk mengikat C yang lainnya, sedangkan ini yang 2 tangannya untuk mengikat yang lainnya, ya. Ini CH2 ikatan rangkap, CH2 ikatan rangkap CH2, atau bisa dituliskan C2H4, ya. Kemudian yang ini ada C-nya 1, 2, 3, ada ikatan rangkapnya di sini, ya. Nah, ini kita bisa tuliskan 1, 2, 3. C-nya ada 3, H-nya ada 6, C3H6. Kemudian yang ini terakhir C 1, 2, 3, 4, C4,
H-nya ada 8 ya. C4H8. Nah, ini dia memiliki ikatan rangkap seperti itu. Oke. Kemudian nah, ini adalah struktur dari alkena ya. Di sini untuk alkena C2 ke jumlah karbon 2, kemudian hidrogen 4, di sini jumlah karbon 3, hidrogen 6. Ini rumusnya ya, tadi yang saya jelaskan. Kemudian ada yang jumlah karbon 4, hidrogen 8, rumusnya C4H8 dan seterusnya. Sehingga di sini rumus dari alkena adalah CnH2n. Ini adalah rumus dari alkena seperti itu. Oke. Kemudian deret homolog ya. Nah, ini deret homolog. Nah, tadi yang katakan bahwa untuk alkena itu yang paling sederhana adalah etena ya. Jadi kalau pada etena tidak ada metena. Karena kenapa? Jumlah C-nya hanya 1 sehingga tidak ada di dalam alkena ada metena. Dia langsung yang paling sederhana adalah etena C2H4 ya. Ini untuk deret homolognya yaitu ini ada etena, propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, dan nonena ya. Dan seterusnya ya sampai jumlah C berapanya paling banyak. Kemudian untuk tata nama alkena. Untuk tata nama alkena diturunkan dari nama alkana, yaitu sesuai dengan nama alkana di mana akhiran ana. Nah, pada alkena diganti dengan akhiran ena. Hal ini perlu diperhatikan dalam penamaan alkena. Antara lain, ini rantai utama diambil dari rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap ya. Kalau misalnya di dalam alkana itu kan yang penting dia rantai paling panjang gitu. Tetapi ketika misalnya pada alkena kita lihat dulu di mana letak ikatan rangkapnya. Mungkin kalau misalnya kita katakan ini yang terpanjang adalah ini kan, rantai ini. Tetapi di dalam alkena berbeda, bukan itu yang menjadi rantai paling panjang, tapi dilihat mana yang ada ikatan rangkapnya ya. Kemudian penoboran atom karbon dimulai dari ujung yang paling dekat dengan rangkap ya. Mana ujung paling ini contohnya. Ini ada penamaannya salah. Kenapa? Karena yang di dalam penulisan atau penomoran harus yang nomor paling kecil itu yang paling dekat dengan ikatan rangkap ya. Berarti di sini kalau misalnya 1, 2, 3, 4 ini salah. Tetapi yang benar adalah kita mulai dari sebelah kanan ya. 1, 2, 3, 4. Karena tadi letak posisi ikatan rangkapnya ada di sini ya. Kemudian selanjutnya untuk alkana yang tidak bercabang, letak ikatan rangkapnya diberi nomor yang dan disebut sebelum nama alkena. Nah, ini adalah alkena yang tidak bercabang. Nah, alkena yang rantainya tidak bercabang, letak ikatan rangkapnya diberi nomor dan disebut sebelum nama alkena. Ya, tadi sudah disebutkan. Nah, ini contohnya. Tadi seperti biasa di dalam pemberian nomor itu harus dimulai dari nomor yang paling kecil atau yang dekat dengan cabang. Tapi di sini berhubung pada contoh di sini untuk ini tidak kembali lagi, ini bernama nomor angka 1 dimulai dari sini ya. Tinggal di sini namanya 1 butena. Kenapa? Karena ikatan rangkap terletak pada C nomor 1. Di sini 2 butena. Kenapa? Karena ikatan rangkap terletak pada C nomor 2. Nah, pada kasus ini di dalam penulisannya nomor 1, 2. Bisa mulai dari kiri ataupun dari
kanan ya, 1, 2 ya. Karena letak posisinya mau dihitung dari kiri ataupun dari kanan, rantai ikatan rangkap berada di C nomor 2 seperti itu. Kemudian untuk alkena yang memiliki gugus alkil, nama alkena rantai utama disebut terakhir setelah nomor cabang, nama cabang, dan nomor ikatan rangkap. Untuk penamaan alkena, nomor cabang dulu, nama cabang, nomor ikatan rangkap, dan rantai utama. Contohnya di sini ada 3 metil 1 butena ya. Ini nomor 1, 1, 2, 3, 4 ya. 3 metil. Kenapa 3 metil? Karena ada cabang pada C nomor 3 ya. Kemudian 1 butena. Kenapa 1 butena? Karena ada ikatan rangkap pada C nomor 1 ya. Kemudian yang kedua, 2 metil butena. Ini 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya kita hitung dari sini, ini C nomor 3 ya. Karena setelah itu kita juga bisa menghitung atau menuliskan kembali dari sini ya. 1 dari sini, 1, 2, 3, 4. Sehingga namanya 2 metil 2 butena. Ada gugus akil pada C nomor 2 dan ikatan rangkap terdapat pada C nomor 2. Selanjutnya 2,3 dimetil 2 pentena. 2,3 ini 1, 2, 3, 4, 5. 2,3 ini ada rantai atau ada cabang pada C nomor 2 dan C nomor 3. Kemudian ikatan rangkapnya pada C nomor 2. Sehingga di sini 2,3 dimetil 2 pentena. Selanjutnya isomer alkena. Untuk isomer alkena, pada alkena terdapat beberapa peristiwa isomer, yaitu isomer yang berkaitan dengan struktur rantai atom karbon, isomer rantai dan isomer posisi, dan isomer yang berkaitan dengan kedudukan atom atau gugus di dalam ruangan, isomer geometri. Isomer rantai adalah atau isomer kerangka atom karbon, yaitu peristiwa isomer yang disebabkan adanya perbedaan rantai atau kerangka atom karbonnya. Isomer ini dapat dikenali dengan melihat bentuk rantainya apakah bercabang atau tidak, serta banyaknya atom karbon pada rantai utama. Nah, contohnya ini, perhatikan pada struktur C4H8 berikut. Di sini CH2 ikatan rangkap CH, CH2, CH3 dan CH2 ikatan rangkap C, CH3, CH3. Antara 1 butena dan 2 metil 1 propena terjadi isomer rantai atau isomerik kerangka. Isomer itu apa? Yaitu rumus dari strukturnya. Nah, rumus molekulnya sama, tetapi yang rumus molekul rumus strukturnya berbeda ya. Sini sama-sama, di sini adalah C-nya C4H8 ya, cuma di sini strukturnya yang berbeda seperti itu. Jadi isomer kerangka atau isomer rantai. Kemudian isomer posisi. Hal ini terjadi karena ada perbedaan posisi letak cabang atau posisi ikatan rangkap. Kemudian isomer geometri. Isomer geometri merupakan isomer yang terjadi karena perbedaan letak suatu gugus di dalam ruang. Isomer geometri dapat terjadi bila di dalam senyawa karbon terdapat ikatan rangkap dan terdapat gugus yang sama pada 2 atom karbon yang berbeda. Jika gugus yang sama terdapat dalam posisi ruang yang sama, disebut dengan kedudukan cis, dan jika kedua gugus tersebut berada pada ruang yang berbeda disebut kedudukan trans. Perbedaan struktur ini menyebabkan terjadi perbedaan titik didih. Kemudian sifat dari spesies alkena. Yang pertama,
untuk jumlah atom karbon yang sama, alkena mempunyai titik didih dan titik lebur yang lebih tinggi daripada alkana. Kemudian pada suhu kamar, etena, propena, dan butena berwujud gas, sedangkan alkena yang lain berwujud cair. Alkena tidak larut dalam air, oleh karena kepekatan cairan alkena lebih kecil dari 1, maka ketika bercampur, cairan alkena akan berada di atas air. Kemudian, sifat kimia alkena merupakan senyawa hidrokarbon yang lebih reaktif daripada alkana. Kereaktifan alkena disebabkan adanya ikatan rangkap. Salah satu ikatan pada ikatan rangkap di alkena lebih mudah putus bila berinteraksi dengan atom lainnya mengalami reaksi. Terputusnya ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal mengakibatkan terjadinya senyawa jenuh alkana. Reaksi ini disebut dengan reaksi penjenuhan atau reaksi adisi, ya. Yang selanjutnya, 1 hidrogen pada alkena menghasilkan adisi hidrogen pada alkena menghasilkan alkana. Reaksi adisi itu adalah reaksi penghilangan ikatan rangkap. Jadi kalau misalnya ada alkena kemudian diadisi oleh hidrogen, maka akan menghasilkan alkana. Kemudian adisi gas dari X adisi gas dari X itu ada Cl, Br atau I. Adisi gas HX pada alkena berlaku aturan Markovnikov. Jika atom karbon berikatan rangkap mengikat jumlah atom hidrogen yang berbeda, atom X akan terikat pada atom karbon yang sedikit mengikat hidrogen. Jika jumlah atom karbon pada ikatan rangkap mengikat jumlah atom hidrogen yang sama, atom X akan terikat pada atom C yang mempunyai ikatan karbon paling panjang. Ya, itu untuk alkena. Nah, kalau misalnya untuk contoh alkena, oke, kita lihat contoh dari adisi hidrogen, ya. Pada alkena contohnya ada CH2 di ikatan rangkap CH2 kemudian ditambah dengan H2. Di sini hasil reaksinya akan menjadi CH3 karena si H yang dari sini dia masuk ke sini satu sehingga ikatan rangkapnya hilang. Jadi reaksi adisi adalah reaksi penghilangan ikatan rangkap. Kemudian selanjutnya untuk adisi gas HX, adisi gas HX di sini ini berlaku aturan Markovnikov. Jika atom karbon yang berikatan rangkap mengikat jumlah atom hidrogen yang berbeda, atom X akan terikat pada atom karbon yang memiliki jumlah sedikit hidrogen yang lebih sedikit. Contohnya ada CH3 CH2 ditambah dengan HCl. Di sini akan hasil reaksinya menjadi CH3CH, di sini Cl CH3. Kenapa? Tadi karena aturan yang pada Markovnikov bahwasannya si H akan terikat pada jumlah atom X akan terikat pada jumlah karbon yang lebih sedikit. Jadi sini yang Cl akan terikat pada C yang ini, sedangkan H terikat pada ini, sehingga ikatan rangkapnya hilang, sini C-nya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, jika jumlah atom karbon yang ikatan rangkapnya mengikat jumlah atom hidrogen yang sama banyak, maka atom
X akan terikat pada C yang mempunyai rantai karbon yang paling panjang. Jadi kalau misalnya tadi ini yang jumlah C-nya sama, contohnya pada CH3, kemudian CH, maaf 1, CH2, CH3, misalnya ditambah dengan HCl. Nah, ini kan jumlah C-nya hanya sama, maka si Cl akan terikat pada C yang paling panjang, H akan sini, sehingga hilanglah ikatan rangkapnya. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.